Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, nats renungan untuk kita hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan nats renungan untuk kita hari ini, Selasa tanggal 25 Februari 2025, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab 1 Samuel 2 ayat 10. 1 Samuel 2 ayat 10. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Demikian firman Tuhan. Puji-pujian Hana. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagian ini menggambarkan ucapan syukur Hana kepada Tuhan telah menjawab doanya. Tetapi puji-pujian yang dipanjatkan Hana melampaui puji-pujian seorang ibu yang memperoleh seorang anak. Puji-pujian Hana adalah puji-pujian umat Tuhan yang mengenal Tuhannya. Kalimat-kalimat yang diucapkan begitu agung, sehingga membuat kita makin mengakui bahwa Hana adalah seorang perempuan yang sangat limpah dengan pengenalan akan siapa Tuhannya. Hal pertama yang dinyatakan Hana adalah bahwa Tuhanlah sumber kekuatannya, ayat 1 sampai dengan ayat 4. Dia tidak punya kekuatan perang, tidak punya pasukan tentara, tidak punya senjata, tetapi Tuhan yang melindungi dia. Tuhan memperhatikan mereka yang tertindas. Tuhan adalah Allah yang memberikan keadilan bagi yang diperlakukan tidak adil. Seluruh Alkitab penuh dengan tema ini. Bahkan Israel pun dibebaskan Tuhan karena Tuhan tidak tahan melihat ketidakadilan yang terjadi. Keluaran 3 ayat 7. Dalam penghakiman akhir nanti, Tuhan akan menyatakan pembalasan kepada semua penindas sepanjang zaman karena belas kasihannya kepada mereka yang dibunuh dengan kejam. Hal berikutnya dalam pujian ini adalah bahwa Tuhan akan menilai setiap kekuatan manusia. Ayat 3 mengingatkan untuk tidak bicara berlebihan. Segala ucapan-ucapan sombong, segala pikiran-pikiran yang terlalu membanggakan kekuatan sendiri akan dikoreksi oleh Tuhan. Tuhanlah yang memahami sampai di mana kekuatan seorang manusia. Oleh sebab itu, dia juga yang akan mengajarkan kerendahan hati kepada setiap orang yang menilai terlalu tinggi dirinya sendiri. Siapa yang menilai dirinya terlalu tinggi, melampaui kenyataan yang ada, akan direndahkan oleh Tuhan. Direndahkan sehingga dia tahu bagaimana memberikan penilaian yang tepat tentang kemampuan dirinya. Siapa sajakah orang yang meninggikan diri itu? Mari kita perhatikan ayat-ayat selanjutnya. Ayat 4 dan 5 berbicara tentang orang-orang yang menganggap dirinya kuat dan kaya, tetapi lupa kalau sumber kekuatan dan sumber kekayaan yang sejati adalah Tuhan. Kekuatan Tuhanlah yang menopang manusia, dan Tuhanlah yang memberikan segala yang dapat dinikmati
oleh setiap orang. Siapa yang menganggap kekuatannya besar tanpa harus mengandalkan Tuhan, dialah orang yang akan direndahkan oleh Tuhan. Siapa yang mengatakan, usahaku sendiri yang memberikan aku kekayaan ini, dia juga akan direndahkan oleh Tuhan. Setelah itu ayat 6 sampai dengan ayat 8 menyatakan pengenalan Allah, pengenalan Hana akan Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Tuhan yang memegang nyawa setiap orang. Setiap hembusan napas berasal dari topangan Tuhan. Nyawa setiap makhluk ada di tangannya. Dia yang memberikan napas dan dia juga yang memanggil nyawa setiap orang untuk kembali kepadanya. Semakin kita merenungkan hal ini, semakin kita sadar betapa rapuh dan lemahnya kita. Orang-orang yang menganggap diri kuat, kaya, dan berhikmat, kalau ternyata Tuhan akan mematikan, maka kekuatan, kekayaan, dan hikmatmu tidak akan sanggup menolongmu. Tuhan yang memberikan kelimpahan, maka Tuhan juga yang sanggup membuat orang paling kaya sekalipun menjadi miskin dalam sekejap. Dia juga yang meletakkan orang-orang yang hina dari debu untuk menjadi penguasa bersama-sama dengan para pangeran. Ayat 9 dan 10 menyatakan tentang Allah yang memberikan damai sejahtera kepada orang-orang yang dikasihinya, tetapi juga memberikan kebinasaan bagi orang-orang fasik. Di sini ada perbandingan yang berbeda secara ekstrim mengenai cara Allah menyatakan diri kepada yang dikasihinya dengan cara Allah menyatakan diri kepada orang-orang fasik yang memusuhi Dia. Yang satu mendapatkan kelimpahan berkat, kasih, dan penyertaannya, sedang yang lain mendapatkan kebinasaan, murka, dan kehancuran. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus. Puji, syukur, terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan. Pagi ini kami boleh mendengar firman-Mu. Berkatilah firman-Mu ini Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu, agar kami tetap bersukacita memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.